Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1. Episode ke-133. Pasukan Sunan Kabanaran berhasil mengalahkan pasukan Kumpeni di Pekalongan. Pasukan Raja Kabanaran masih berhadapan-hadapan dengan pasukan Kumpeni. Kedua pasukan tengah istirahat setelah kelelahan bertempur. Ketika kedua pasukan tengah berhenti perang, Sang Raja Kabanaran datang. Sang Raja bertanya bagaimana jalannya perang. Para punggawa melaporkan bahwa para prajurit banyak yang luka dan tewas. Ngabei Mangunagara tewas, Jayeng Rono terluka. 4 prajurit Sunanto tewas, namanya Raden Dulsalam, Kimas Kertonudin, Raden Dunwoko, Ngalim Muntaha, dan Mat Nur Marjansari. Prajurit Suronoto mendapat luka-luka Mas Dunyoko dan Kentol Nur Ali. Nur Ali adalah anak dari Tumenggung Jaya Sudirjo yang tewas di Loji. Mereka 3 bersaudara dan semuanya menjadi prajurit Suronoto. Banyak prajurit Suronoto adalah putra-putra bupati atau bekas bupati. Ketika mendengar laporan bahwa prajuritnya banyak yang tewas dan luka, Sunan Kabanaran sangat marah. Mas Ronggo Wiraswantiko terluka tembak dan pelurunya masih bersarang di dalam luka. Semua yang luka kemudian menghadap Sang Raja untuk diobati. Mas Ronggo dipijat dan pelurunya keluar. Seketika sembuh dan siap maju kembali ke medan laga. Pangeran Adiwijaya berkata kepada Sang Raja, "Dinda Raja, hari sudah malam. Tanggung kalau akan meneruskan perang. Serdadu Ternate Bugis dan Kumpeni juga sudah menyeberang sungai. Pasukan Kumpeni bermarkas di gedung dan pasukan Bugis di gudang beras. Mending besok pagi saja kita serang." Sang Raja berkata, "Kanda, Anda pasti mendengar berita terkenal di kalangan prajurit Mataram, yakni ketika perang di Pajaraan melawan orang mancanegara dan Bugis. Pemimpin pasukan Mataram bersantai karena siang hari orang Bugis sudah kalah. Malamnya pasukan Mataram enak-enak istirahat. Tak disangka orang Bugis datang menyerang. Pasukan Mataram kalah di amuk orang Bugis di malam hari. Perang melawan orang Bugis tidak boleh dianggap enteng, karena mereka berjaya ketika perang malam. Yang kedua, Kanda, kalau malam ini mereka tak bisa kita kalahkan, besok pagi bantuan datang dari Tegal dan Semarang. Akan semakin berat dilawan kalau besok pagi." Semua kalah argumen melawan Sang Raja dan akhirnya sepakat akan menyerang pasukan Bugis malam ini juga. Ba'da salat Isya mereka berangkat menyerang. Tambur beri segera ditabuh, pertanda perang akan segera dimulai. Sungai sudah diseberangi dan musuh belum mengetahui penyeberangan mereka. Prajurit Kumpeni dan Ternate sudah bersiap di pinggir sungai. Mereka tak tahu bahwa Sang Raja sudah menyeberang dengan 60 prajurit. Pasukan Sang Raja lalu menerjang dari samping. Musuh keheranan dengan datangnya serangan yang mendadak ini. Seketika barisan musuh hancur berantakan. Kocar-kacir tercerai-berai. 90 Kumpeni tewas dalam perang 2 kali seharian ini. 10 orang mengungsi ke gudang beras. Para adipati yang melihat Sang Raja sudah menyeberang dan segera menyusul dengan terjun ke sungai. Sudah menyeberang semua pasukan Kabanaran. Lalu mereka mengepung gudang beras. Prajurit Bugis yang tersisa masih ada 93. Yang 110 sudah tumpas habis dalam perang sejak pagi. Sang Raja memanggil prajurit Bugis yang sudah lama mengabdi, yakni Kapitan Juwono. Dia disuruh untuk menyampaikan pilihan kepada pasukan Bugis dan Ternate yang berada di gudang beras. Pilih menyerah dan mengabdi atau ditumpas habis sekalian. Kapitan Juwono berangkat dan memanggil-manggil dengan bahasa Bugis. Kraeng Galengsong bertanya kepada Daeng Malewa, "Siapa yang memanggil-manggil itu?" "Prajurit Bugis dari Raja Kabanaran," jawab Daeng Malewa. "Panggil masuk segera," kata Kraeng Galengsong. Daeng Malewa keluar dan membawa Kapitan Juwono masuk. Mereka lalu duduk nyaman. Berkata Kapitan Juwono,
Saya menyampaikan perintah raja saya untuk menanyakan kemantapan hati saudara. Saudara semua ingin hidup dan mengabdi atau perang sampai mati? Galengsong menjawab pelan. Aku ingin tetap hidup, tetapi khawatir hatiku kalau tidak mendapat maaf dari sang raja Kabanaran. Karena banyak prajuritnya yang mati melawan pasukanku. Prajuritku sendiri yang mati ada 309. Kalau saudara mau menjamin akan dapat maaf, saya bersedia mengabdi kepada Raja Kabanaran. Kapitan Juwono berkata, pasti, saya yang akan menjamin. Lalu para prajurit Bugis dibawa keluar dari gudang beras. Sudah sampai di hadapan sang raja. Semua menyembah tanda menyerah sesuai adat orang Bugis dan Ternate. Sang raja sangat suka melihatnya. Galengsong disuruh bergabung dengan Kapitan Juwana. Belum mendapat kedudukan dan tugas. Menunggu kalau kelak sudah siap. Sang Raja Kabanaran kemudian mengistirahatkan pasukannya. Yang diambil sebagai markas adalah rumah Adipati Jayaningrat yang sedang kosong. Paginya sang raja menggelar pertemuan dengan memanggil para bupati. Sang raja berkata, di mana tempat Dinda Jayaningrat? Suryonagoro menjawab, dulu ada di Beji. Sejak kedatangan Paduka, menurut kabar dia menjauh. Sang raja berkata, kehendakku, aku tinggalkan kota saja dan bermarkas di luar kota. Aku akan mengambil tempat di Beji. Adipati Suryonagoro, engkau tinggallah di sini, di dalam kota. Yang menyertaimu 4 bupati. Tumenggung Mandoroko, Tumenggung Wirodigdo, Tumenggung Pusporono, dan Tumenggung Mangkudirjo. Dan juga 4 mantri, Demang Gunggang Galungan, Demang Bulukumendung, Demang Gondang Rawing, dan engkau Demang Tambak Tanewung. Engkau carilah segera yang punya negeri. Kalau sudah ketemu, ajaklah menghadapku. Suryonagoro menyembah. Sang raja segera memberi tanda berangkat. Mas Ronggo Wirasantiko, Tumenggung Joyodirjo, dan punggawanya hendak merakit markas sang raja di desa Beji. Berangkat bergemuruh segenap pasukan yang akan membangun markas.